Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Almahya. Pada video kali ini kami akan membagikan soal TKP tentang pelayanan publik. Nah, kenapa kami bagikan ini? Karena ini adalah salah satu jenis soal yang cukup sering muncul pada soal-soal TKP. Nah, sebelum lanjut, teman-teman bantu subscribe channel ini, karena dengan subscribe channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi terbaru seputar CPNS. Yang kedua, teman-teman juga akan mendapatkan update jika kami membagikan modul-modul secara gratis. Karena kami secara berkala akan terus membagikan modul-modul secara gratis, baik itu modul yang free maupun yang saya beli secara berbayar, akan saya bagikan secara gratis kepada teman-teman supaya bisa menjadi bahan belajar teman-teman untuk mendapatkan nilai terbaik pada saat tes SKD nanti. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke materinya. Oke teman-teman, sebelum menjawab soal kita perlu terlebih dahulu membahas tentang materi ya. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Jadi di garis bawah ya, pemenuhan kebutuhan pelayanan. Supaya teman-teman nanti ketika menjawab soal, orientasinya adalah pada materi ini. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan setiap warga negara, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Oke, itu menurut undang-undang ya. Terus selanjutnya, menurut LAN, pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi, pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, itu ya pengertian dari pelayanan publik. Selanjutnya, teman-teman perlu mengetahui prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsipnya ada 9. Yang pertama adalah partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat adalah pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Oke, yang kedua itu ada transparan. Ya, ini tentu juga dalam pelayanan publik harus transparan. Nanti arti secara detailnya teman-teman baca ya. Saya rasa teman-teman mengerti apa arti kata transparan. Yang kedua ada responsif ya. Itu prinsip pelayanan publik. Selanjutnya ada tidak diskriminatif ya, yang keempat. Terus yang kelima ada mudah dan murah ya. Nah, ini pelayanan publik itu misalnya juga mudahnya itu ada tidak berbelit-belit, murah itu ketika misalnya ada sesuatu yang memang diwajibkan untuk membayar, misalnya seperti di rumah sakit itu terjangkau ya atau murah. Terus selanjutnya efektif dan efisien, jangan membiarkan orang terlalu lama menunggu, mengantri, diputar-putar, dipimpong-pimpong, itu menyebabkan tidak efektif dan tidak efisien ya. Terlalu ribet persoalan administrasi ya. Nah, terus selanjutnya ada aksesibel, yaitu pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, yaitu dekat, terjangkau, dan dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain ya. Itu yang dimaksud aksesibel. Yang kedelapan adalah akuntabel ya. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Oke, teman-teman, akuntabel ya. Terus yang kesembilan, berkeadilan, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Oke,
teman-teman. Jadi itu ada 9 prinsip pelayanan publik. Tolong diingat-ingat supaya nanti menjadikan acuan pada saat menjawab soal. Terus selanjutnya yang terakhir terkait dengan materi, yaitu 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah organisasi atau penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua adalah penerima layanan. Yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan. Nah, ini adalah intinya. Kepuasan ya. Terkait dengan pelayanan, biasanya apapun yang berkait dengan pelayanan itu terkait dengan nilai rasa kepuasan ya. Itu penting diingat-ingatin ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal. Setelah mendapatkan materi, teman-teman, kita coba jawab soalnya. Nah, soal nomor 1 ini ya. Setiap hari saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah A. Masuk ke ruangan dan membaca koran. B. Santai di luar gedung kantor untuk menikmati udara pagi. C. Masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat. D. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. E. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Oke. Teman-teman, yang mana pilihan jawaban yang teman-teman akan pilih ketika mendapatkan soal seperti ini? Kita ulas satu persatu. Yang pertama, masuk ke ruangan dan membaca koran. Ini tentu kalau prinsip pelayanan publik tadi adalah tidak efektif dan tidak efisien, membuang-buang waktu. Berarti ini bukan jawabannya. Terus yang kedua, santai di luar gedung. Ini juga tentu tidak efektif dan membuang-buang waktu. Yang ketiga adalah yang C adalah masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat. Ini masih masuk dalam kategori tidak efektif ya. Cuma sekedar mengobrol. Yang keempat atau D, masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Nah ya. Ini oke, kita simpan dulu jawabannya. Terus yang kelima, E, masuk ke ruangan dan mulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Artinya ada 2 pilihan antara D atau E. Cuman di sini ada kata-kata pekerjaan yang tertunda kemarin. Nah, berarti kalau ada pekerjaan yang tertunda kemarin, bisa saja itu pekerjaannya kurang dikerjakan dengan baik atau kurang efektif, atau ada kendala lain sehingga menyebabkan pekerjaan sampai tertunda. Prinsip dari pelayanan publik adalah tepat ya. Nah, kalau sampai tertunda berarti itu tidak memenuhi kriteria pelayanan publik. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Selanjutnya, nomor 2. Saya diminta untuk lembur kerja, sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun temannya. Sikap saya adalah A. Pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan. B. Pura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. C. Menghubungi anak saya dan menjelaskan agar naik taksi saja. D. Bekerja lembur karena yakin anak saya pasti maklum. E. Meminta izin pimpinan mengantar anak saya kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Nah, teman-teman, kita bahas satu persatu. A. Pulang dengan diam-diam, tentu saja ini adalah bukan jawaban yang baik. Bukan jawaban yang benar. Karena pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan itu berarti tidak mengindahkan perintah dari pimpinan ya. Yang kedua, berpura-pura sakit, apalagi ini sampai berbohong. Prinsip dari seorang ASN adalah jujur ya. Yang C, menghubungi anak saya dengan menjelaskan agar naik taksi saja. Coba kita simpan dulu ya. Yang D, bekerja lembur karena yakin anak saya pasti memaklumi. Kita simpan juga. Yang E, meminta izin pimpinan mengantar anak saya kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Nah, saya rasa teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Ini kalau dapat soal seperti ini tentu teman-teman harus memberikan win-win solution ya. Kalau C, menghubungi anak saya dan menjelaskan agar naik taksi saja. Memang ada solusi lain untuk naik taksi saja, tetapi satu sisi kita mengecewakan dia, anak kita. Terus selanjutnya berarti ini jawabannya tidak ya. Selanjutnya bekerja lembur karena yakin anak saya pasti memaklumi. Apalagi ini tentu membuat kecewa tanpa mengkonfirmasi. Kalau C saja tidak betul, apalagi D.
Nah, yang paling mantap jawabannya adalah E, meminta izin pimpinan, mengantar anak saya, kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Ini adalah pilihan yang paling mantap. Sekali lagi, saya selalu sampaikan, kalau mendapat soal-soal seperti ini, yang mirip-mirip jawabannya, temukan jawaban yang paling mantap. Istilahnya, jawaban yang memberikan win-win solution. Kalau kayak begini, anak saya juga sudah terpenuhi keinginannya, dan kantor juga tidak ditinggalkan, bertanggung jawab juga untuk menyelesaikan pekerjaan yang diminta untuk lembur. Oke, terjawab ya, jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya, nomor 3, jika saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka A, saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B, saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak akan segan untuk memberhentikannya. C, saya akan memberhentikannya dengan segera. D, saya meminta atasan untuk memindahkan ke unit lain. E, saya membimbingnya dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi prinsip-prinsip pelayanan publik itu juga bukan berarti dari kita ke masyarakat. Biasa soalnya juga terkait seperti ini. Kita sebagai atasan juga bagaimana menyikapi ketika mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Nah, jawabannya kita bahas satu persatu. A, saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. Oke, coba kita simpan. Ini bisa saja kita tuntut, yang penting kita ada solusinya ya. Tapi ini tidak ada solusi, kita coret saja langsung. B, saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan untuk memberhentikannya. Ini apalagi ini otoriter. Selanjutnya C adalah saya akan memberhentikannya dengan segera, sangat otoriter. D, saya meminta atasan untuk memindahkannya ke unit lain. Sebagai seorang pimpinan, tentu memberikan solusi agar yang tadi ya saya katakan win-win solution. Kalau seperti ini meminta ke unit lain, pindah ke unit lain, bukan berarti di unit lain juga dia langsung meningkatkan kompetensinya, seperti itu. Jadi memindahkan masalah ke tempat lain, seperti itu. Seharusnya menghilangkan masalah, bukan memindahkan masalah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, saya membimbingnya dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Oke, jelas ya. Lanjut, nomor 4. Seluruh pekerjaan telah selesai saya kerjakan, namun jam kerja hari ini masih tersisa sekitar 2 jam lebih. A, mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya pergunakan untuk mengakses situs jejaring sosial Facebook. B, setelah bekerja hari ini, saya tidak ada salahnya mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu. C, saya lebih suka membaca tabloid infotainment. D, saya pergunakan chatting dengan kawan lama. E, saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Nah, sekali lagi, ini adalah jawaban yang mirip-mirip ya teman-teman. Mirip-mirip, tetapi berikanlah jawaban yang paling mantap atau jawaban yang paling mengesankan. Ya, kalau jawaban A, mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya pergunakan untuk mengakses situs jaring sosial Facebook. Ini berarti memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi di luar pekerjaan. Tentunya ini secara prinsip adalah tidak tepat. Selanjutnya B, setelah lelah bekerja, saya rasa tidak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu. Kita cari jawaban yang paling mengesankan. Kita simpan dulu ya. Terus C, saya lebih suka membaca tabloid infotainment. Hak pribadi masing-masing sebenarnya ya. Cuman kita cari lagi jawaban yang paling mengesankan. D, saya pergunakan chatting dengan kawan lama. Ini juga hak pribadi. Jadi kita simpan saja. Terus E, saya mempergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Berarti di sini memperlihatkan kalau dia membaca buku-buku pengembangan diri, berarti kompetensinya akan meningkat. Kalau kompetensinya meningkat, otomatis performanya meningkat. Kalau performanya meningkat, tentu dampak terhadap kantor juga akan baik untuk performa kantor. Berarti jawaban yang paling mengesankan adalah jawaban E, ya.
membaca buku-buku pengembangan diri. Oke, nomor 5. Menurut rekan-rekan saya ini adalah orang yang... Nah, kalau jawab soal seperti ini teman-teman, ini adalah penilaian kita terhadap, sebenarnya ingin menggambarkan penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Ini sekali lagi jawaban seperti ini, carilah jawaban yang paling mengesankan ya. Jawabannya adalah A. Tidak memiliki ketekunan dalam pekerjaan rutin, tentu salah. Memiliki ketekunan rendah tentu juga salah. Terkadang tekun juga ya cuma kadang-kadang ya salah. D. Terkadang mudah jengkel dan kurang tekun, apalagi ini. Yang paling tepat adalah cukup tekun ya. Sekali lagi, gambarkanlah diri Anda adalah orang yang mengesankan. Oke. Nomor 6. Setelah menyelesaikan pekerjaan tertentu, saya A. Langsung melakukan aktivitas lain. B. Istirahat sejenak. C. Mengakses situs jejaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan saya. D. Membaca koran. E. Meneliti pekerjaan tersebut apakah masih ada kekeliruan, lalu melakukan aktivitas lain. Ya, sekira teman-teman bisa menjawabnya ya. Kalau berdasarkan prinsip untuk menjawab soal TWK, TKP itu cari jawaban yang paling mantap atau jawaban yang paling mengesankan, jawaban yang memberikan citra positif bagi diri kita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Nomor 7, Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah A. Tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. B. Meminta rekan lain yang mengambil keputusan. C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu berisiko tinggi bagi karir saya. D. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. E. Saya menelpon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Ya. Sekali lagi, kalau jawaban mirip-mirip seperti ini, tentu cari jawaban yang memberikan solusi terbaik atau win-win solusi. Kalau kita lihat ini semua jawabannya agak mirip. Kalau di sini tetap menunggu pimpinan berarti pasif saja, bukan jawaban yang tepat. Meminta rekan lain, apalagi ini melemparkan berusaha melepas tanggung jawab. C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu risiko tinggi. Betul, tidak mengambil keputusan kalau memang itu berisiko tinggi, tetapi harus ada solusi lain yang dicarikan biar masalah itu cepat terselesaikan. Oke, salah. Bukan salah ya, kurang tepat. B. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Ini adalah sebenarnya keputusan yang baik, tetapi jika sampai salah mengambil keputusan, tentu itu akan justru semakin memperparah kondisi. Yang paling tepat tentu kita harus menelpon atasan, apalagi ada fasilitas ya. Cari solusi terbaik, menelpon atasan, lalu mengambil keputusan sesuai dengan arahan. Ya, sangat jelas ya ini ya. Berarti jawabannya adalah E. Oke teman-teman, itu adalah soal TWK yang mungkin sedikit mirip-mirip dengan soal TKP ya, seperti itu. Di TKP banyak analisa-analisa persoalan seperti itu. Semoga teman-teman bisa menjawabnya dengan baik, sehingga teman-teman bisa lulus SKD. Jika teman-teman suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini. Semoga channel ini bisa terus membantu teman-teman mendapatkan soal-soal terbaru, membantu teman-teman dalam menghadapi proses tes dari awal sampai penetapan NIP nanti. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.